Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Marsofiati SPD MPD dan Bapak Bayu Henry SPD MPD. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil wawancara terkait pengelolaan arsip pada Koperasi Mitra Trijaya Abadi. Boleh di next? Anggota kelompok kami terdiri dari ada Nafila Maharani, ada saya sendiri, Naya Safina Zahara, dan ada Rafa Baihaki Gunawan. Boleh di next? Pertama adalah latar belakang. Nah, banyak organisasi, termasuk koperasi, telah beralih ke sistem administrasi digital karena kemajuan teknologi informasi. Nah, kearsipan ini adalah komponen penting dari manajemen administrasi. Nah, arsip itu berfungsi sebagai sumber informasi dan alat bukti, serta membantu operasi dan proses pengambilan keputusan organisasi. Nah, karena itu, agar data dapat disimpan, ditemukan, dan juga digunakan secara efektif, pengelolaan arsip yang baik itu sangat-sangat penting. Nah, seperti kayak Koperasi Mitra Trijaya Abadi ini nih, sebagai salah satu koperasi yang menjalankan aktivitas administrasi dan juga pengelolaan dokumen. Tentu itu membutuhkan sistem kearsipan yang baik, gunanya untuk menunjang kelancaran operasional perusahaan. Nah, dengan adanya sistem kearsipan digital ini, proses pengelolaan dokumen itu diharapkan menjadi lebih aman, lebih efektif, dan juga lebih efisien dibandingkan dengan metode konvensional. Boleh di next? Selanjutnya, di sini ada profil perusahaan. Nah, Koperasi Mitra Trijaya Abadi ini adalah koperasi yang bergerak dalam perdagangan dan jasa. Nah, koperasi ini didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha yang dikelola secara bersama dan juga berdasarkan prinsip kerjasama antar anggota, kekeluargaan, dan juga gotong royong. Nah, koperasi ini memainkan peran penting sebagai pendukung ekonomi masyarakat selama beroperasi, terutama itu dalam memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari anggota. Nah, perusahaan ini juga tidak hanya berfokus pada keuntungan. Nah, dia tuh mengutamakan juga pelayanan dan juga manfaat bagi seluruh anggota. Nah, koperasi ini tuh melakukan hal-hal seperti kayak ada administrasi, pengelolaan usaha bersama, dan juga perdagangan dan jasa yang mendukung aktivitas ekonomi anggota. Nah, dengan sistem kerjasama yang baik juga, koperasi ini tuh dapat membangun hubungan yang menguntungkan antara pengurus, anggota, dan juga masyarakat sekitar. Nah, Koperasi Mitra Trijaya Abadi ini terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan juga kepuasan bagi anggota dan juga pelanggan. Nah, juga pengelolaan administrasi secara terstruktur itu mendukung operasi perusahaan ini. Selain itu juga perusahaan mulai menggunakan kemajuan teknologi dalam kayak pengelolaan data dan juga penyimpanan arsip untuk lebih terorganisir dan juga efisien dalam kegiatan operasional. Selanjutnya boleh di next. Nah, yang pertama itu, selanjutnya di sini ada tujuan wawancara atau tujuan kita tuh observasi itu ada 4 nih. Yang pertama itu memahami sistem dan alur pengelolaan arsip. Nah, ini tuh kita kayak ngetahuin gimana prosedur pencatatannya, pengelompokannya, dan juga pendistribusian dokumennya seperti kayak surat masuk, surat keluar, dan juga berkas keanggotaan dari awal sampai disimpan. Terus yang kedua itu ada mengetahui metode penyimpanan dokumen. Nah, yang ini tuh kayak kita tuh mengamati nih, apakah koperasi itu menggunakan metode kearsipan konvensional yang kayak menggunakan lemari berkas, map, atau filing cabinet gitu, atau sudah beralih ke sistem digital berbasis aplikasi dan cloud. Terus yang ketiga itu di sini ada menilai keamanan dan juga kerahasiaan data. Nah, kita tuh di sini mempelajari nih bagaimana koperasi itu melindungi dokumen, terutama itu kayak data keuangan, identitas anggota, dan juga berkas hukum agar tidak rusak atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau yang
tidak seharusnya melihat data tersebut. Yang terakhir di sini ada mengidentifikasi hambatan administrasi. Nah, kita tuh di sini kayak menemukan kendala nyata yang dihadapi staf dalam mengelola arsip. Jadi kayak seperti penumpukan dokumen fisik, resiko kerusakan berkas atau juga kesulitan dalam proses pencarian kembali dokumen lama. Boleh di next? Oke, terima kasih Naya atas penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan terkait hasil dari pembahasan observasi kearsipan digital kelompok kami. Setelah kita melihat abstrak tadi, di bagian ini kita akan membedah secara mendalam bagaimana koperasi Mitra Trijaya Abadi mengelola dokumen logistik mereka. Berdasarkan hasil wawancara kami, operasi ini setiap harinya mengelola tiga jenis dokumen vital dengan volume yang sangat tinggi, yaitu surat jalan barang, invoice penagihan barang belanjaan, dan invoice penagihan barang operasional. Nah, alasan utama kenapa mereka memutuskan untuk melakukan transisi dari arsip manual ke digital adalah demi mencapai dua hal. Yang pertama itu space efficiency atau menghemat ruang penyimpanan fisik gudang agar tidak penuh dengan kertas. Yang kedua adalah time efficiency ya, agar pencarian berkas dilakukan jauh lebih cepat saat dibutuhkan. Boleh next slide. Sekarang kita masuk ke bagaimana alur dan struktur pengasipan data di sana berjalan. Temuan menarik dari kelompok kami menunjukkan bahwa sistem kearsipan di koperasi ini sebenarnya masih menerapkan metode elektronik yang bersifat semi manual. Alur kerjanya dimulai ketika staf menerima dokumen fisik dari lapangan. Staf administrasi tidak men-scan dokumen tersebut menjadi PDF, melainkan melakukan ekstraksi data secara manual dengan cara menyalin dan menempel copy-paste isi teks dokumen fisik tersebut ke dalam file Microsoft Word. Agar data komputer tidak berantakan, mereka menerapkan skema klasifikasi dan memisahkan folder berdasarkan fungsinya, yaitu folder distribusi, komersial, dan operasional. Selain itu, mereka wajib menggunakan standar penamaan file atau naming convention yang rumusnya seragam, yaitu tanggal pengiriman, diikuti nomor pengiriman, dan diakhiri nama company. Contoh realnya bisa dilihat di slide seperti 2026 05 15 SC 001 Mitra Abadi Docs. Format kronologis ini otomatis membuat susunan file di komputer menjadi rapi. Boleh next slide. Selanjutnya ada tantangan dan manajemen risiko. Tentu saja, tidak ada sistem yang benar-benar sempurna di lapangan. Kelompok kami mengidentifikasi ada tiga tantangan utama yang sering dihadapi oleh pihak koperasi dalam mengelola arsip digital ini. Tantangan pertama adalah risiko human error. Seperti salah ketik, seperti salah ketik kode atau salah menaruh file ke dalam folder akibat proses input yang masih manual. Tantangan kedua adalah instabilitas jaringan internet yang bisa menghambat akses ke database. Dan yang ketiga adalah ancaman data loss atau kehilangan data jika perangkat komputer tiba-tiba rusak atau terserang virus. Untuk memitigasi risiko keamanan tersebut, solusi yang diterapkan perusahaan adalah memberikan proteksi berupa kata sandi atau password ke setiap komputer kantor. Selain itu, mereka juga menerapkan pembatasan hak akses karyawan berbasis divisi atau role-based access, yang artinya dokumen keuangan yang sensitif seperti invoice hanya boleh dibuka oleh staf keuangan dan manajemen yang memiliki wewenang resmi, sehingga data tidak dapat disalahgunakan. Next slide. Lalu selanjutnya ada sistem pencadangan data atau backup. Melanjutkan poin mengenai risiko kehilangan data tadi, Koperasi Mitra Trijaya Abadi memiliki kebijakan yang sangat disiplin dalam hal pencadangan data atau backup sistem. Mereka membagi proses penyadangan ini ke dalam dua lapis pelindung. Yang pertama ialah backup fisik eksternal, di mana staf secara berkala memindahkan salinan seluruh file dokumen logistik digital ke dalam perangkat keras berupa hard disk is eksternal. Nah, ini krusial untuk mengembangkan data secara fisik di luar komputer operasional. Lalu lapis yang kedua ialah backup sistem otomatis. Database internal mereka sudah dikonfigurasikan untuk menjalankan fitur auto backup yang terjadwal secara ketat, yaitu rutin setiap minggu atau weekly, dan setiap bulan atau monthly. Adanya kombinasi backup fisik dan otomatis ini menjamin kelangsungan bisnis operasi tetap aman jika sewaktu-waktu terjadi kegagalan sistem total. Boleh next slide.
Lalu di sini ada prosedur penemuan kembali data atau retrieval. Salah satu indikator terbesar keberhasilan digitalisasi di koperasi ini adalah efisiensi dalam prosedur penemuan kembali dokumen atau records retrieval. Jika pada sistem manual staf harus menghabiskan waktu lama dalam mencari kertas di gudang, sistem digital ini memungkinkan pencarian selesai dalam hitungan detik secara akurat. Prosedurnya adalah staf administrasi cukup memasukkan data berdasarkan 5 parameter filter utama, yaitu satu, nomor dokumen sebagai kode unik transaksi. Dua, nama company untuk melihat riwayat mitra tertentu. Tiga, tanggal pengiriman untuk melacak ini masa kronologis. Yang empat, item barang untuk mencari jenis muatan yang diorder. Dan yang terakhir adalah verifikasi autentikasi berupa tanda tangan dan cap stempel. Melalui filter sistematis ini, data operasional maupun kebutuhan audit keuangan dapat disajikan secara instan dan valid. Mulai next slide. Sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan hasil observasi ini, kelompok kami menilai bahwa penerapan kearsipan digital di koperasi saat ini sudah memberikan capaian yang sangat positif. Sistem ini sukses memangkas birokrasi kertas atau paperless, mempercepat jalur koordinasi antar divisi, dan menjaga akuntabilitas data transaksi logistik. Namun, keterbatasan utama mereka saat ini ialah proses inputnya yang masih sangat bergantung pada ketelitian manusia karena masih mengandalkan salin dan tempel manual ke MS Word. Oleh karena itu, teman masalah ini menjadi landasan kuat dan rekomendasi dari kelompok kami untuk merancang sebuah solusi otomatisasi sistem kearsipan berbasis web yang lebih modern. Solusi sistem ini akan didemonstrasikan secara langsung pada bab berikutnya melalui penjelasan bagian prototipe yang akan dijelaskan oleh Saudara Nafila. Sekian dari saya, terima kasih. Dan selanjutnya ada prototipe. Berdasarkan metode observasi dan wawancara yang dilakukan kepada staf administrasi koperasi Universitas Jaya Agraria, temukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan aset digitalnya yang masih dilakukan secara semi manual. Oleh karena itu, dirancang sebuah prototipe sistem manajemen aset digital yang berbasis antarmuka web atau web-based UI yang bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, sebelum merancang prototipe itu kita melakukan identifikasi masalah berdasarkan jawaban narasumber dalam observasi ini. Berikut identifikasi masalahnya. Yang pertama adalah human error dalam proses pengarsipan. Staf itu masih mengandalkan proses copy paste dokumen ke dalam file Word. Hal ini membuka peluang kesalahan seperti salah penamaan file, salah folder, atau dokumen tidak tersimpan sama sekali. Yang kedua yaitu pencarian dokumen masih bergantung pada struktur folder. Jadi proses pencarian itu masih dilakukan dengan membuka folder secara manual berdasarkan tanggal atau nama perusahaan. Yang selanjutnya tidak ada pemantauan status dokumen. Jadi sistem yang berjalan ini tidak memiliki indikator yang menunjukkan apakah suatu dokumen ini sudah terarsip dengan baik, perlu di backup atau masih tidak lengkap. Yang selanjutnya tidak ada audit trail atau riwayat aktivitas. Jadi tidak ada pencatatan mengenai siapa yang mengakseskan dokumen dan kapan dokumen tersebut diinput. Nah, selanjutnya itu ada tujuan prototipe. Prototipe ini dirancang dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran solusi digital atas permasalahan kearifan yang ditemukan di koperasi Mitra Trijaya Abadi ini. Yang kedua, merancang antarmuka yang memudahkan staf administrasi dalam menginput, mencari, dan memantau dokumen pengiriman barang. Yang terakhir ada mendemonstrasikan alur kerja manajemen arsip digital yang lebih terstruktur dibandingkan ada form input arsip terstruktur, yaitu di formulir digital untuk mengisi data dokumen seperti nomor, jenis, company, tanggal, dan item. Ini untuk mengurangi human error akibat copy paste ke file Word. Yang kedua ada pencarian dan filter real time. Ini adalah pencarian berdasarkan nomor dokumen, nama perusahaan, atau item barang. Ini bertujuan untuk menggantikan pencarian manual melalui struktur folder. Yang ketiga ada status dokumen, yaitu untuk penanda status terarsip, perlu backup, atau tidak lengkap. Ini untuk memudahkan
pemantauan dokumen yang belum lengkap atau belum dilengkap. Yang keempat, ada statistik ringkasan atau dashboard, yaitu formulir digital untuk mengisi data dokumen. Baru, ini statistik ringkasan dashboard itu untuk menambahkan total dokumen jumlah terarsip, perlu di backup, dan tidak lengkap. Selanjutnya ada audit trail, yaitu mencatat nama penginput dan waktu input dokumen untuk meningkatkan akuntabilitas dan keamanan akses dokumen itu sendiri. Nah, berikut ada keterbatasan prototype. Prototype ini dirancang sebagai simulasi web dan memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan apabila akan dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem yang nyata. Yang pertama itu ada prototype ini itu tidak terhubung dengan basis data nyata. Jadi seluruh data bisa sementara dan akan hilang saat halaman baru atau di refresh. Yang kedua, belum terdapat fitur unggah file dokumen asli seperti PDF, Word, atau gambar ke dalam sistem. Yang ketiga, ada sistem manajemen hak akses, dan autentikasi penggunaan login atau logout belum diimplementasikan pada tahap prototipe ini. Yang terakhir, itu fitur backup otomatis penyimpanan eksternal atau cloud itu belum tersedia. Nah, ini ada tampilan dashboardnya. Eh, jadi prototipe ini dirancang dalam bentuk antarmuka web satu halaman atau single page interface yang terdiri dari beberapa bagian utama. Nah, yang pertama itu di sini ada header dan identitas sistem. Jadi di bagian atas ini ada menampilkan nama sistem, yaitu sistem arsip digital koperasi Mitra Tiga Abadi beserta keterangan fungsinya, yaitu manajemen dokumen pengiriman barang berbasis digital. Nah, di bawahnya itu ada dashboard statistik, yaitu yang ada angka 3, 1, 1, dan 1 ini, yaitu menampilkan informasi ringkasan secara langsung. Meliputi ada total dokumen, yaitu jumlah keseluruhan arsip yang tersimpan dalam sistem. Yang kedua ada terarsip, yaitu jumlah dokumen yang sudah terarsip dengan lengkap. Yang ketiga yaitu perlu di backup, yaitu dokumen yang belum dilakukan backup. Yang terakhir itu ada tidak lengkap, yaitu dokumen yang datanya masih kurang atau belum memiliki tanda tangan pengirim atau penerimanya. Dan sebab ini tuh untuk membantu staf memantau kondisi kearsipan secara sekilas tanpa harus membuka dokumen satu persatu. Yang selanjutnya itu ada panel pencarian dan filter. Yang ini terdiri dari 3 elemen interaktif, yaitu kolom pencarian teks bebas yang dapat digunakan untuk mencari berdasarkan nomor dokumen, nomor perusahaan, atau item barang. Drop-down ini ada filter jenis dokumen yang mencakup surat jalan, invoice, belanjaan, dan invoice operasional. Dan drop-down di sini kalau dipencet itu akan ada filter status dokumen seperti terarsip, perlu backup, atau tidak lengkap itu. Jadi ketiga elemen ini bekerja secara bersamaan dan hasilnya itu nanti ditampilkan secara langsung pada tabel di bawah ini. Nah, selanjutnya ada tabel daftar arsip. Tabel utama menampilkan daftar seluruh dokumen yang telah diarsipkan. Setiap baris itu mencakup informasi seperti nomor dokumen, jenis dokumen, eh, company, terus ada tanggal, ada item barang, terus status dokumennya, serta audit trail berupa eh, sorry, serta ada aksi di sini untuk eh, pengelolaan dokumen untuk menghapus. Selanjutnya ada formulir tambah arsip, ini yang warna biru. Itu terdapat tombol tambah arsip yang membuka formulir model berisi 6 kolom. Jadi ini kalau dipencet nanti muncul ada 6 kolom itu untuk nomor dokumen, tanggal pengiriman, jenis dokumen, status, nama perusahaan, dan keterangan item barang. Jadi formulir ini dirancang untuk menggantikan proses copy paste manual ke dalam file Word sehingga data yang masuk ke sistem itu lebih cepat dan konsisten. Lalu selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Oke, terima kasih semua teman-teman atas kesempatannya.
Cukup sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.